Yo guys, oke guys, di kesempatan kali ini gue akan membahas film bergenre horror psikologi yang berjudul Saint Maud dan dirilis pada tahun 2019. Film ini akan mengisahkan seorang perawat rumah sakit bernama Maud yang baru saja mengenal dan memeluk agama Katolik Roma. Dia sangat terobsesi dengan pasiennya yang juga seorang mantan penari dan koreografer. Maud juga percaya bahwa ia harus menyelamatkan jiwa dari pasiennya itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Maud dapat menyelamatkan jiwa pasiennya itu? Yuk, kita masuk saja ke alur ceritanya. Jangan lupa subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang perawat rumah sakit bernama Katie. Dia syok karena gagal menyelamatkan nyawa pasiennya meskipun sudah menggunakan CPR. Lalu film pun dimulai. Waktu pun berlalu, Katie yang sekarang menyebut dirinya sebagai Maud telah menjadi seorang penganut Katolik Roma yang taat dan bekerja di sebuah kota tepi pantai di Inggris sebagai seorang perawat perawatan paliatif pribadi. Bagi yang belum tahu mengenai perawatan paliatif, yaitu perawatan pada pasien yang memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Perawatannya dengan cara memaksimalkan kualitas hidup pasien serta mengurangi gejala yang mengganggu, mengurangi nyeri dengan memperhatikan aspek psikologis dan spiritual. Kembali lagi ke cerita. Dia ditugaskan menggantikan perawat sebelumnya yang merawat Amanda, seorang penari dan koreografer dari Amerika yang sakit parah dengan limfoma sejenis kanker darah stadium 4 dan harus duduk di kursi roda. Kesehariannya pun diisi dengan merawat Amanda, memasak untuknya, berbelanja kebutuhan sehari-hari, sekaligus memberikan terapi psikologis dan spiritual kepadanya. Suatu hari, Amanda mengungkapkan bahwa dia tidak terima dengan takdirnya yang seperti ini dan memberitahu Maud bahwa dia takut dengan kematian. Mendengar hal itu, Maud pun menjadi percaya Tuhan memang telah mengutusnya untuk merawat serta menyelamatkan jiwa Amanda yang ateis, yaitu tidak percaya adanya Tuhan. Maud mengungkapkan pada Amanda bahwa terkadang dia merasakan kehadiran Tuhan secara nyata ketika berdoa. Dia mempunyai cara tersendiri dalam berdoa, yaitu dengan menyakiti dirinya agar makin dekat kepada Tuhan. Suatu hari, seorang cewek bernama Carol datang dan mencari Amanda. Awalnya, Maud menolak kedatangan Carol karena terbilang sudah larut malam. Tetapi Carol bersikeras untuk masuk. Malam pun berlalu. Esoknya, Maud tak sengaja melihat Carol pergi sambil menghitung sejumlah uang. Maud mulai curiga kepadanya. Singkat waktu ketika Maud akan makan, Amanda memanggilnya untuk makan bersamanya. Ketika Maud akan doa makan, Amanda pun mengikutinya yang membuat Maud sangat senang. Seiring berjalannya waktu, mereka pun semakin akrab. Amanda juga menghadiahkan Maud sebuah buku mengenai religius. Singkat cerita, teman Amanda yang bernama Carol itu makin sering datang ke sana. Hingga suatu malam, Maud melihat mereka ternyata sedang beradegan triple X. Esok paginya, ketika Carol akan pergi, Maud pun memanggilnya dan meminta Carol untuk tidak datang lagi, karena menganggap Carol hanya menjadi pengganggu di masa perawatan Amanda. Maud juga meminta Carol agar tidak memberitahu Amanda jika Maud memintanya untuk tidak datang lagi. Singkat cerita, hari-hari pun dilalui seperti biasa, tapi Maud sangat senang karena tidak ada telepon berdering lagi dan datangnya Carol di tempat tersebut. Dia merasa bahwa Amanda pastinya sudah bisa tenang karena Carol sudah tidak mengganggu Amanda lagi. Hingga suatu malam, ketika Maud sedang berada di luar, seorang wanita menyapanya. Wanita itu bernama Joy. Ia merupakan mantan rekan kerja Maud di rumah sakit sebelumnya. Joy pun menanyakan kabar Maud, tapi Maud seperti tidak senang bertemu dengan Joy. Akhirnya, Joy memberikan nomor HP-nya. Jika suatu saat Maud membutuhkan teman ngobrol atau teman minum atau apalah. Esok paginya, ketika Maud memeriksa tekanan darah Amanda, teleponnya pun berdering. Amanda lalu menyuruh Maud untuk menyiapkan teh untuknya. Maud mulai curiga jika itu adalah telepon dari Carol. Ketika Maud kembali membawakan teh, Amanda langsung bersikap dingin padanya dan ingin pergi tidur lebih cepat. Karena merasa telah melakukan kesalahan lagi, Maud menaruh punggung tangannya di kompor yang panas itu. Singkat waktu, esok paginya, Amanda menyuruh Maud ke kota untuk berbelanja bahan-bahan yang dibutuhkan untuk sebentar malam. Malam pun tiba, ternyata Amanda mengadakan pesta ulang tahun di rumahnya. Amanda pun sangat senang ketika melihat Carol yang juga datang ke pesta itu, tapi tidak dengan Maud. Singkat cerita, ketika selesai acara meniup lilin, Amanda tiba-tiba menyinggung soal Maud yang mengusir Carol dari rumahnya dan menyinggung juga soal Maud yang ingin menyelamatkan jiwanya. Teman-teman pesta Amanda pun ikut mempermainkan Maud. Karena merasa direndahkan, Maud pun melayangkan sebuah pukulan ke wajah Amanda. Singkat cerita, akhirnya Maud dipecat dari pekerjaannya menjadi perawat pribadi Amanda.
Tentu saja ya, dia pun mulai mengalami depresi karena kehilangan pekerjaan dan mulai bertanya kepada Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi padanya. Waktu demi waktu pun berlalu, karena percaya bahwa Tuhan juga tidak mempedulikannya, Maud akhirnya mengunjungi sebuah pub. Di sana, dia mencoba melirik seorang lelaki yang juga menyadari Maud sedang meliriknya. Singkat waktu, dia memberikan kocokan terbaiknya pada ayam jago lelaki itu. Setelah selesai, lelaki itu langsung meninggalkannya. Dia lalu mencoba ikut nimbrung dengan sekelompok anak muda di sebelahnya. Tetapi dia sangat tidak disambut oleh mereka. Karena tidak ada yang menemaninya di pub, dia lalu mencoba menghubungi Joy untuk menemaninya minum. Tetapi sayangnya, Joy saat itu sedang tidak bisa menemaninya. Dia mulai depresi dan mengalami halusinasi yang menyebabkan kekacauan di sana. Karena hal itulah, seorang pria bongsor menghampirinya. Maud lalu bermain kuda-kudaan dengan si bongsor itu. Di saat sedang menunjukkan kebolehannya, Maud tiba-tiba teringat dengan kematian pasiennya dan upaya CPR yang sia-sia. Karena mengingat masa lalunya itu, dia sudah malas untuk main kuda-kudaan lagi. Tetapi si bongsor itu belum puas, dan kali ini giliran si bongsor yang menunjukkan kebolehannya. Esok paginya, karena merasa telah melakukan dosa, Maud menaruh beberapa paku payung dalam sepatunya, lalu memakainya berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Singkat cerita, saat berjalan-jalan, dia bertemu dengan perawat baru Amanda. Maud lalu menginterogasi untuk mendapatkan informasi dan menyadari bahwa perawat itu menikmati hubungan yang baik dengan Amanda. Saat di apartemennya, Maud memohon tanda dari Tuhan dan tampaknya Tuhan mulai berbicara padanya dan mengambil tindakan untuk membuktikan imannya. Esok harinya, Maud menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk aksinya nanti. Tetapi, Joy tiba-tiba datang ke kamar Maud. Joy lalu meminta maaf karena malam itu dia tidak bisa menemani Maud untuk minum-minum. Dan seperti biasa, karena tidak membutuhkan Joy lagi, Maud acuh tak acuh dengannya dan hanya melihat keluar jendela. Maud lalu melihat ke langit dan mengartikan formasi awan berputar itu sebagai tanda dari Tuhan untuk melaksanakan tindakannya dan segera menyuruh Joy untuk pergi dari situ. Malam pun tiba, Maud yang sudah mengenakan baju kebanggaannya dengan kalung rosario di lehernya menunggu di luar rumah Amanda. Setelah melihat perawat baru itu pergi, dia lalu masuk ke rumah itu dan menemukan Amanda di tempat tidur tergolek lemah. Amanda lalu meminta maaf pada Maud karena telah mengejek keyakinannya itu. Maud yang mendengar itu sangat gembira, lalu mengingatkannya kembali tentang Tuhan. Amanda mengungkapkan bahwa selama ini dia hanya berpura-pura saja dan berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Maud pun ketakutan saat Amanda yang kesetanan melempar Maud ke sudut ruangan. Amanda yang kesetanan menantang Maud untuk membuktikan keyakinannya itu. Dalam kegilaannya, Maud menikam Amanda dengan membabi buta hingga tewas. Di luar, dia pun merasa bangga karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dia pun kembali ke kamarnya dan membersihkan diri. Di pagi harinya, dia terlihat dengan sayap malaikat bercahaya. Singkat waktu, dia lalu pergi ke pantai dan sekali lagi melihat formasi awan yang berputar itu, yang menandakan untuk segera melaksanakan tindakannya. Dia lalu menyiram dirinya dengan aseton dan membayangkan orang-orang di sekitarnya menyaksikannya dengan bangga. Di saat-saat terakhirnya, dia mengucapkan puji Tuhan lalu membakar dirinya. Dia pun membayangkan para warga sekitar berlutut dengan hormat kepadanya, padahal api sedang menghanguskan dirinya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah cerita singkat dari film Saint Maud ini. Semua kejadian yang kalian lihat di film ini hanyalah khayalan dari perawat yang sangat terobsesi dengan keyakinan barunya itu. Hingga akhirnya dia membunuh mantan pasiennya sendiri dan membakar dirinya di akhir film. Sekian dulu alur cerita kali ini. Thanks for watching and see you on next video.